Selamat pagi sahabat Indonesia. Pagi hari ini kita bincang-bincang bersama seorang pakar ekonomi politik atau political economy, Pak Kristianto Wibisono, seputar Pilpres di Amerika yang lagi berjalan dan lagi seru-serunya nih antara Donald Trump dan Joe Biden. Bersama saya lewat Zoom sudah ada Pak Kristianto Wibisono. Kita akan berbincang-bincang seputar persoalan ini. Saya kira Pak Kristianto Wibisono sudah tidak perlu diperkenalkan lagi karena sudah sangat terkenal, semua sudah tahu. Selamat pagi Pak Kris. Pagi Pak Wenas ya. Pak Kris. Ini masih belum selesai hasilnya nih. Dari kita ini meramal ini loh, belum sepak bola yang belum selesai. Sepak bola lagi berlangsung ya. Udah babak kedua atau perpanjangan waktu. Iya, ini lagi berjalan, lagi kejar-kejaran antara Joe Biden dengan Donald Trump. Tapi di popular vote kemarin Joe Biden kan unggul ya Pak Kris ya. Ya. Ada di safe states yang biasanya Republik menang, sekarang ini kayaknya Demokrat yang dapat ya Pak ya. Ya, emang itu beberapa pakar emang sekarang udah mulai meramalkan, memang kelihatannya kok bisa Biden yang menang ya, karena mungkin situasinya kan situasi ekonomi Amerika sendiri sebenarnya berubah-ubah terus loh. Sebetulnya ada bagus juga, dirasakan bagus juga, tapi terus kemudian ada masalah itu yang masalah SARA itu, jadi itu masalah SARA itu juga mempengaruhi ya. Kemudian ada masalah geopolitik juga itu yang pasti akan mempengaruhi voters di saat-saat terakhir ya. SARA dan geopolitik ya di internal Amerika sendiri ya Pak ya. Ya, nah sekarang yang penting tuh kita Pak Wenas, Indonesia itu dapat apa gitu. Ya lu boleh berantem, yang penting gue dapat apa kira-kira gitu tuh. Nah ini Persis. kita ini kemarin kan Menlunya sudah datang ke sini, kemudian ada 4 poin, antara lain poinnya itu poin yang mengenai GSP itu. Jadi supaya ekspor kita yang pakai fasilitas GSP itu diteruskan. Nah ini emang menarik. GSP itu kan begini loh, Amerika sebagai negara maju memberi kesempatan negara berkembang untuk masukkan komoditi yang bisa bebas bea atau dikenakan sistem generalized system of preference itu kasarnya dari kena bea lah gitu. Nah itu sebetulnya kita tuh dari dulu sudah dapat fasilitas itu, cuman kita sendiri yang agak kurang bisa memanfaatkan, sehingga terakhir nih katanya dihitung cuman kira-kira 2M ya, pada ekspor kita ratusan miliar. Nah, kenapa sebetulnya fasilitas GSP itu juga hanya diberikan kepada negara yang belum maju? Kita ini dianggapnya sebenarnya sudah maju, nah, makanya memang agak repot kalau dianggap terlalu maju, yuk kehilangan fasilitas itu gitu. Jadi memang kita ini serba salah, karena mau maju dengan undang-undang Cipta Kerja itu juga ribut. Pada intinya kan kita harus bisa ekspor supaya dengan ekspor itu kita bisa surplus, dengan surplus bisa mata uang naik meningkat. Kalau enggak ya akan begini terus kalau kita ekspornya cuma 180 miliar, sementara Vietnam ada 250, kan gendeng tuh. Iya. Nah, padahal komoditi pilihannya lebih banyak di Indonesia daripada Vietnam ya. Nah iya, makanya kenapa kita bisa kalah dari Vietnam gitu loh. Jumlah total ekspor kita ini kan cuma 2/3-nya Vietnam itu 1,5 kali lipat, kan gendeng toh. Itu kan penduduknya 1/3. Tapi ekspornya bisa 2-3 kali lipat kita, gimana ya? Iya, dari sisi nilai ya Pak Kris ya. Nah itu yang mau digebuk dengan undang-undang Cipta Kerja itu toh, supaya hilang semua hambatan, orang kalau you mau bisnis langsung bisa ekspor gitu loh. Iya, nah, kalau you mau ekspor disuruh tunggu 3 bulan ya orangnya udah kabur semua itu. Iya benar. Nah itu dia, bagaimana caranya untuk mengatasi persaingan regional di ASEAN itu ini? As simple as that, birokrasi ini harus keluar. Birokrasi itu mestinya memfasilitasi, mempermudah ya. Kalau pengusaha mau ekspor, gua bantu. Jangan malah mau ekspor, waduh ini mesti bikin izin ini, izin itu, izin apa lah ya, sudah lari ke Vietnam semua tuh. Orang misalnya datang ke sini, gua mau buka kawasan industri baru, ini tanahnya 5 juta, kalau di Vietnam 1 juta rupiah, orang lari ke Vietnam semua. Kecuali Anda bisa memberikan suatu fasilitas di mana tidak bisa diperoleh di Vietnam, ya sudah, memang barangnya hanya ada di Indonesia. Tapi kalau barangnya bisa di Vietnam, ya ngapain? Salah-salah nanti kita
kalah dari Kamboja, dari Myanmar ya kan, waduh, bikin nyesek gitu. Makanya Pak Jokowi itu apa ngebet gitu ya. Lah itu ngebetnya ini yang tidak dirasakan oleh menteri ataupun apalagi politisi lain yang oposisi gitu, malah sengaja jika kan, itu kan repot ini. Iya, masih kebanyakan mengadakan comparative advantage di mana negara lain nggak punya seperti yang kita punya. Tapi kalau bicara comparative advantage ya kita mesti memperhitungkan Kamboja, Vietnam, Myanmar juga sekarang lagi efisiensi ya. Karena angka ekor kita tuh Pak Wenas, itu angka ekor kita tuh 6,7 gendeng. Kasihan cuma 3,2. Jadi kalau Anda tidak bisa, Anda kalau mau tanam modal, kalau mau tumbuh 1%, Anda harus tanam 6. Di Vietnam Anda cuma tanam 3, ya kan pasti orang ke sana semua toh. Itu yang mau digebuk dengan apa ini RUU Cipta Kerja ini loh. Lah itu Anda tidak dimengerti ya. Susah loh kita mau mau perang tuh mau bikin gol ke orang lain apa nembaki ke gawang sendiri. Ini kita kayak sepak bola, golnya ditembak ke gawang kita sendiri kan gendeng. Gol bunuh diri ya Pak Kris ya. Nah, kalau kita balik ke konstelasi Pilpres di Amerika antara Joe Biden dengan Donald Trump sekarang ini yang lagi seru-serunya. Mana dalam pandangan Pak Kris preferensi buat Indonesia kira-kira? Nah, sekarang gini loh, Demokrat dan Republik itu memang ada kadang-kadang ada bedanya, tapi nuansa bedanya akhirnya toh kembali ke geopolitik dia kayak sekarang ini kelihatannya pokoknya dua-duanya kan mau kepengennya kalau bisa merangkul Indonesia supaya jangan terlalu dekat, lebih dekat ke China daripada ke Amerika. Kepentingan apa Amerika kan begitu toh. Nah sekarang kita sebetulnya tinggal ibarat Anda ya, kita dipacarin sama 2 orang, Beijing sama Washington. Dan kita tinggal jual mahal aja loh. Amerika mau apa? Mau masuk Natuna, silakan. You membangun Natuna, invest dong. Ya toh? Bukan pangkalan tapi invest. Misalnya bikin kawasan industri di sana segala macam, silakan masuk ya toh. Nah kepada China juga itu loh. Amerika udah masuk, kita free, kita nggak mau jadi punya Amerika pro Amerika anti RRT atau pro RRT anti Amerika, kita pro semua. Pokoknya yang kita kasih pelabuhan bebas, kita kasih fasilitas bebas, asal you invest di sini miliaran dolar. Gitu. Nah itu kan tinggal hitungannya nih. Ini loh Pak Wenas, kita mesti setelah presiden itu ya menteri dirjen eselon 1, eselon 2 ini, lah eselon 2, eselon 1 harus ngitung bagaimana terobosannya dealnya dengan Amerika itu gimana gitu loh. Sekarang kalau malah eselon 2-nya malah mengganggu pengusaha untuk maju kan malah ya susah. Yuk mesti ngitung gimana yuk kita bargaining sama Amerika dengan Trump dengan PMPO ini berapa itu loh hitung-hitungannya atau supaya yuk mesti invest berapa, jangan nanti cuma dapat cepat 100 juta dolar udah ribut padahal nilainya mestinya harus miliaran. Kayak tadi GSP itu kita punya nilai katanya sekarang ini udah hampir 3 miliar yang bisa dapat fasilitas GSP itu. Oh, ini menarik ya. Jadi sebetulnya posisi tawar atau daya tawar Indonesia di mata Amerika dan Cina saat ini lagi seksi-seksinya nih sebetulnya. Iya, justru itu sekarang ibarat Anda dipacari, sekarang tinggal jual mahal. Kita belum mau committed, mau married sama siapa gitu loh. Kita masih mau enjoy life gitu. Kalau perlu poligami kali Pak Kris ya. Just kidding. Iya, ini menarik ya. Kalau kita lihat dari sejarah nih, kan Joe Biden itu dulu wapresnya Obama ya. Nah, di zaman Obama kalau kita lihat ke belakang, hubungannya dengan Cina tuh mulai relatif mesra lah. Sehingga dampaknya lebih positif ke Indonesia katanya. Karena Amerika masih bisa bertumbuh, katanya tidak ada perang dagang seperti yang diinisiasi oleh Donald Trump dengan Cina, begitu. Iya. Ya sekarang gini loh Pak, jadi gini jualannya ini kan susahnya gini loh. Sekarang Amerika ini lagi bokeh. Jadi kalau zaman dulu gini Pak, zaman istilahnya zaman perang dingin tuh ya. Perang dingin tuh kan kalau Anda anti komunis gua kasih duit gitu tuh. Perang Korea, misalnya perang Korea yang anti komunis dikasih duit, dikasih tentara, dikasih apa tuh. Nah sekarang ini kan dengar Trump ini kan lucu malah tuh. Malah dia ngomong-ngomong, Amerika tidak mau jadi satpamnya Jepang. Kalau Jepang perlu tentara Amerika mesti bayar. Tagih sekian miliar per bulan. Jadi kartu bahwa kita pro Amerika itu pun sudah tidak bisa dipakai sebetulnya karena si Trumpnya malah bilang gitu loh. Gua kalau mau jadi satpamnya Korea Jepang harus bayar gitu loh. Ya. Korea Jepangnya bingung loh. Jadi sekarang tuh Amerika itu betul-betul bokeh. Dia memang jadi sheriff satpam dunia tapi
minta duit sama yang dijaga sama yang Korea sama Jepang itu jangan cukong. Nah, sekarang kita posisi gitu bargainingnya apa? Kita harusnya dulu kalau waktu 65 tuh ya kita jadi anti komunis gratisan tuh emang sayang. Artinya kita tuh kalau di Vietnam ya Amerika harus keluarkan duit miliaran dolar, mati 50.000, dia tetap kalah diusir dari Vietnam. Indonesia welcome, habis 17 kan welcome kita jadi quote unquote pro Amerika, gratisan malah Amerikanya buat Freeport. Nah ini loh, nah sekarang siapa Pak yang ngitung gitu? Ini yang mesti dihitung supaya kalkulasi untuk bisa bargaining sama tadi loh, sama Trump sama siapapun gitu loh. Kalau enggak nanti kita ini cuman ikut-ikutan, misalnya ikut boikot Perancis, demo anti Perancis, enggak dapat apa-apa gitu, malah dapatnya ruginya doang. Dapatnya tuh betul-betul bengeknya, tetanya diambil orang lain, ngurusin tetek bengek. Pak Kris, kalau saya menyimak apa yang disampaikan Pak Kris tadi ya, ini konstelasi di Amerika ini bagaimana Indonesia bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya tergantung kita sendiri, utamanya kalau kita kalkulasinya nggak ngerti, nggak ngerti bargaining, nanti akhirnya nggak dapat apa-apa gitu, yang dapat malah ya kayak Natuna. Ayo kita mesti minta apa dibikin, jadi Natuna terus dibikin kayak Singapura gitu, ayo lu invest di situ gitu toh. Pelabuhan bebas, orang bisa mampir siapa aja, tidak cuma Amerika, Rusia, kayak Jepang, kayak siapa, Arab, kayak siapa mau masuk, pokoknya bangun di situ kayak investasi lagi itu toh. Mestinya orang berlomba-lomba invest di Natuna gitu loh. Seharusnya kan diarahkan ke situ ini. Nah ini dirjen dan direktur Kasubdit harus ngitung itu. Nah, dia malah ngitung untuk mempersulit orang aja. Saya kira ini poin penting ya. PR buat kita di birokrasi kita harus bisa betul-betul. Ya. Birokrasi kita ini harus gitu loh Pak. Jadi jangan nanti Pak Jokowi kasihan loh. Loh gua ini udah mayungin aja nggak dapat apa. Loh ya memang Presiden mayungin raja, tapi yang kerja dirjen, direktur untuk ngitung rajanya mesti bayar berapa, apa investasinya dan transaksinya antara Indonesia dan Arab itu nilainya berapa miliar gitu loh. Jangan cuma kayak dulu ya, ingat nggak waktu Hillary datang ke sini sebagai Menlu, masa cuma membantu itu loh, apa mandi cuci kakus Ciliwung. Saya bilang ini buat apa, ini kan urusan camat, masa Menlu Amerika, Hillary Clinton bekas First Lady ngasih buka peresmian mandi cuci kakus di Ciliwung kan gendeng itu kan, itu siapa yang ngitung itu waktu itu bargainingnya itu loh. Aduh, iya. Ini menarik, wah perspektif yang bagus sekali nih, membuka supaya birokrasi kita juga bekerja optimal di Kementerian Luar Negeri dan semua kementerian lah, perdagangan, Menko Polhukam, Menko Ekuin, termasuk Marinvest ya sekarang ini. Iya. Kalau menurut Pak Bahlil Lahadalia itu komitmen untuk investasi dari luar negeri cukup besar, cuman memang permasalahannya adalah di realisasinya sih, nggak pernah kejadian. Juga bunuh diri tadi Pak, ini orang birokrat kita mestinya masukin ke gawang orang, malah ditembak ke gawang sendiri, nggak jebol semua itu. Akhirnya Jawa Barat ya beda pindah, sekarang Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, sekarang bersaing sendiri lah. Gubernur Jawa Baratnya ngomel-ngomel, gua kehilangan berapa 10 pabrik mau pindah ke Jawa Tengah itu. Itu sekarang persaingannya sudah kelihatan antara gubernur, antara wali kota, antara bupati itu bersaing sekarang itu gitu loh. Jangan malah bersaing untuk menakut-nakutin pengusaha kabur. Itu mesti bisa narik pengusaha datang ke tempat itu yang jualan tanah untuk bisa bisa dimanfaatkan kan gitu. Dan itu global. Karena itu hukum bersihnya efisiensi gitu loh. Nggak bisa jual mahal-mahal, mana ada yang mau datang. Persis. Ya, memang konstelasi Amerika sebagai Globocop atau syarif dunia semakin lama semakin pupus ya, di mana uang preman dia mulai ditagih sama dia sekarang ini ya. Ya, Pak Kris, mencerahkan sekali. Saya kira perspektif ini menarik, sahabat Indonesia, bahwa kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari konstelasi dunia dalam hal ini Pilpres di Amerika Serikat. Tergantung bagaimana kita bisa menghitung dan bisa meningkatkan posisi tawarnya dan harus bisa bargaining dan berani bargaining. Dan itu tugas dari birokrasi kita juga untuk mulai menghitung seperti saran Pak Kris tadi. Ada perspektif yang ingin disampaikan Pak Kris untuk sahabat Indonesia? Jadi kita kembali ke konsep itu loh Pak, Indonesia Incorporated. Jadi Indonesia Incorporated yang pacu ujung puncak itu birokrasi dulu. Birokrasi harus mengamankan supaya pengusaha kita siap bertempur di medan internasional. Jangan malah orang yang mau di sini aja juga sudah. Itu setelah itu kita sebagai Indonesia Incorporated, Indonesia Incorporated harus bargaining tadi lah. Bargainingnya itu kan gampangnya kan tadi toh. Misalnya kalau si siapa
si Pompeo minta pangkalan di Natuna, Natuna. oke kasih, kita bukan pangkalan militer asing ya, itu pangkalan untuk pokoknya untuk jadi kayak Singapura gitu loh. Iya, Jadi iya, kita iya. welcome. Yuk kalau yuk mau membangun Natuna, membangun Morotai jadi kayak Singapura, ya silakan aja gitu loh. Siapapun Hmm. dia, mbak berapa miliar silakan bikin bikin kawasan industri, bikin pabrik, bikin apa gitu loh. Nah Hmm. itu yang saya rasa harus ditawarkan supaya betul-betul yang namanya poros maritim itu bisa diintegrasikan dengan rencananya si Amerika mau bikin Hmm. Quad yang Indonesia apa Amerika kan mau mengepung China dengan bikin dengan koalisi dengan Jepang dan India dan Australia toh. Kan kita Hmm. diajak ke situ, kita kan nggak mau. Nah kita kan maunya oh, kita bersahabat dengan semua lah. Benar, Hmm. tapi dengan semua itu harus betul-betul harus dapat dari semua. Kalau enggak, kalau cuma dikasih kakus sama Trump ya udah nggak mau. Tuh chip gitu loh ya Iya, iya, iya. kelasnya. Nah kalau GSP 3 miliar oke lah, tapi mestinya more than that ya, masa kelas kita cuma 3 miliar ya. Iya, iya, iya. Itu kalkulasi jelimetnya dan kalkulasi bargaining secara lihai diplomasinya itu yang memang harus dilakukan oleh diplomat Indonesia gitu. Jangan cuman Eh, apa ya terkecoh dengan maksudnya boykot Prancis, boykot Macron segala macam itu nanti malah kejeblos nggak keruan itu kalau cuman emosional gitu aja. Iya, saya kira ini hal yang sangat menarik disampaikan Pak Kristianto Wibisono pagi ini seputar Pilpres Amerika, dampak kepada Indonesia dan bagaimana kita harus bersikap seharusnya, semestinya supaya manfaat sebesar-besarnya bisa kita dapatkan. Pak Kristianto Wibisono, terima kasih banyak pagi ini sudah bisa bergabung dengan Kanal TV Anak Bangsa. Sehat selalu dan maju terus, Pak. Ya semoga kita bisa mendapat manfaat dari siapapun yang menang di Amerika hari ini. Oke, terima kasih Pak Kris. Selamat pagi. Terima kasih.